Pada abad ke-17, Syekh Ahmad Mutamakin adalah salah satu ulama besar di Nusantara. Namanya terkenal dalam Serat Cebolek, yaitu sebuah karya sastra Jawa berbentuk puisi. Ulama yang pernah menggemparkan Keraton Surakarta, ia dianggap sebagai ulama nyeleneh, orang beneh, ajaran sesat yang menyimpang dari kebiasaan ulama-ulama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di masa pemerintahan Amangkurat IV. Dalam bahasa Jawa, kata Amangku berarti memangku dan Rat berarti bumi. Dengan demikian, gelar Amangkurat berarti memangku bumi atau makna harfiahnya memerintah suatu negara. Gelar ini kemudian diteruskan oleh keturunannya sebagai susuhunan Kerajaan Mataram. Syekh Ahmad Mutamakin hidup di masa Amangkurat IV sampai dengan Paku Buana II pada abad 17 atau sekitar tahun 1645 sampai 1740 Masehi. Beliau lahir di Desa Cebolek, sebuah desa yang berjarak 10 km dari kota Tuban, yang saat ini berganti nama menjadi Desa Winong, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya wilayah Pati, nama Syekh Ahmad Mutamakin atau lebih dikenal dengan Mbah Mutamakin sudah tak asing lagi. Syekh Ahmad Mutamakin, keturunan bangsawan Jawa, dari garis bapak adalah keturunan dari Raden Fatah, Sultan Demak, raja pertama kerajaan Islam di Pulau Jawa. Silsilah beliau yang berasal dari Sultan Trenggono putra Raden Fatah. Sultan Trenggono telah menikahkan salah satu putrinya yang bernama Nyai Panyuran dengan Raden Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya binti Ageng Pengging. Dari perkawinan itu lahirlah Pangeran Benowo I atau Raden Sumohadiningrat yang mempunyai putra bernama Raden Sumohadinegoro atau Benowo II yang menurunkan putra bernama Syekh Ahmad Mutamakin. Sedangkan nama ningrat Syekh Ahmad Mutamakin ialah Sumohadiwijaya. Sedangkan dari garis ibu, Syekh Ahmad Mutamakin adalah keturunan dari Sayyid Ali Akbar dari Bejagung Semanding Tuban. Sayyid Ali Akbar mempunyai putra bernama Sayyid Ali Asgor, dan Sayyid Ali Asgor memiliki putra bernama Raden Tanu, dan Raden Tanu ini mempunyai seorang putri yang menjadi ibunda Mbah Mutamakin. Untuk nama ibunda Syekh Ahmad Mutamakin tidak ada sumber atau manuskrip yang menyebutkan. Sekitar tahun 1685 sampai 1710 Masehi, Syekh Ahmad Mutamakin memulai perjalanan intelektualnya dengan berlayar ke Banten. Di Banten beliau bertemu dengan ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Perlu diketahui bahwa Syekh Ahmad Mutamakin bertemu dengan Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari di Banten pada tahun 1691 Masehi. Al-Makassari diasingkan di Tanjung Harapan pada tahun 1694. Sebelum Syekh Ahmad Mutamakin di Banten, ia pernah singgah di Tegal, Jawa Tengah. Hal tersebut berdasarkan lokasi makam ayahnya, Pangeran Benowo II, yang dipercayai berada di Tegal. Pertemuan tersebut berdasarkan catatan yang ditulis Syekh Ahmad Mutamakin, di mana Al-Makassari memperkenalkan tarekat Naksabandiyah dan Kholwatiyah. Kemudian Al-Makassari memerintahkan Syekh Ahmad Mutamakin untuk melanjutkan studinya di Timur Tengah. Dengan kegigihan tekad dan niat yang kuat, Syekh Ahmad Mutamakin memutuskan mengikuti jalan yang sama dengan Al-Makassari, belajar di Yaman Timur Tengah. Sesampainya di Yaman, Syekh Muhammad Abduh Al-Baqi Al-Misjaji yang merupakan guru Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari dan Abdur Rauf Al-Singkili telah wafat.
Kemudian digantikan putranya yang bernama Syekh Zain bin Muhammad Abduh Al-Baqi Al-Misjaji. Menurut informasi yang didapat dalam Serat Cebolek, Syekh Ahmad Mutamakin saat di Timur Tengah berguru dengan Syekh Zain Al-Misjaji Al-Yamani. Kejadian ini secara jelas tertuang dalam pengakuan Syekh Ahmad Mutamakin dalam kutipan Serat Cebolek, Pupuh 7, Gambuh Bait 5 dan 6. Menceritakan pengakuan Syekh Ahmad Mutamakin tentang asal-usul keilmuannya. Syekh Ahmad Mutamakin bercerita kepada Demang Urawan akan sosok guru dan ajaran yang diterimanya saat berguru dengan Syekh Zain bin Muhammad Abduh Al-Yamani di Timur Tengah. Ia menerima ajaran yang hampir mirip dengan teks Bima Suci. Dari apa yang dijelaskan Syekh Ahmad Mutamakin, menunjukkan bahwa Syekh Zain bin Muhammad Abduh Al-Baqi Al-Misjaji Al-Yamani dapat digolongkan sebagai seorang tokoh sufi. Penggunaan teks-teks seperti Bima Suci dalam paradigma pemikiran sufi merupakan upaya untuk lebih menyadari pentingnya jalur akidah untuk dijadikan penunjang jalan syariat dalam menyebarkan ajaran Islam kepada seseorang sehingga moralitas dan pemahaman tentang ajaran Islam terpancar dari dalam dirinya. Tidak ada informasi akurat mengenai tahun kehidupan Syekh Zain bin Muhammad Abduh Al-Baqi Al-Misjaji Al-Yamani. Ia diperkirakan hidup pada abad 16–17 Masehi, dari tahun kematiannya pada tahun 1633 Masehi. Diketahui pula bahwa ayahnya yakni Syekh Muhammad Al-Baqi Al-Misjaji yang merupakan guru dari Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari juga Abdur Rauf Al-Singkili, wafat pada tahun 1664 Masehi. Sedangkan putranya yang bernama Khalid Ibnu Zain Al-Misjaji diketahui wafat tahun 1740 Masehi. Jadi, bisa diperkirakan bahwa Syekh Ahmad Mutamakin menjadi murid Syekh Zain sekitar tahun tersebut. Dalam temuan penelitian Dr. Aziumardi Azra, Syekh Zain Al-Misjaji Al-Yamani merupakan sosok yang bersejarah, tokoh historis dalam jaringan ulama Timur Tengah. Anggapan yang sama juga ditulis oleh Henry Claes dalam karyanya yang berjudul The Saint and the Unseen Worlds in Java 1726–1749, bahwa Syekh Muhammad Zain Al-Misjaji Al-Yamani ialah seorang ulama tarekat Naksabandiyah yang sangat berpengaruh. Tidak menutup kemungkinan juga apabila Syekh Ahmad Mutamakin berguru kepada selain Syekh Zain mengenai tarekat di sepanjang perjalanannya ke Timur Tengah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perjalanan Syekh Ahmad Mutamakin termasuk dalam kategori Neosufisme. Hal ini didukung oleh catatannya yang mengutip banyak hadis mengenai keagamaan. Sementara gelar Al-Mutamakin, beliau peroleh selama belajar di Timur Tengah, merupakan tingkat kedudukan utama seseorang, teguh dalam sikapnya dan kuat dalam memegang kebenaran. Tampak seolah-olah beliau diyakini sebagai wali pemimpin para wali di dunia yang disebut dengan gelar wali kutub. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.